Dia bergetar di getaran frekuensi kasih, di getaran frekuensi bersyukur. Dia tersaji. Jadi di dalam hidup ini Pak Muji, Pak Made, Mbak Wati, dan semua sajian semestanya tuh semua apa yang Pak Made mau, mobil, rumah, kenyamanan, kesehatan, itu tuh udah tersedia, dan kamu bisa dapatkan itu jika tubuhmu bergetar sama dengan apa yang kamu inginkan, yaitu di dalam getaran di atas 200, yaitu getaran syukur, terima kasih, dan bahagia. Tapi masalahnya, Teh Feby bilang tadi, aku yang asli udah berkelimpahan. Tapi kok aku nggak merasakan kelimpahan itu? Kok belum terasa kelimpahannya? Kenyataannya sebagian teman-teman ada yang punya utang, sebagian teman-teman ada yang belum ada rumah, sebagian teman-teman ada yang belum punya jodoh, atau sebagian teman-teman masih ada yang punya masalah. Kenapa itu terjadi? Nah, kita lihat di sini. Ini kan ada garis ya, Mbak Wati ya? Ada garis di sini ya. Di sini ada garis, oke? Aslinya kita yang sejati yang udah berkelimpahan itu, entitas langit tanpa batas itu, di luar disampaikan juga bahasanya adalah beingness atau keberadaan, atau awareness atau kesadaran. Nah, di sini ada garis yang di atas ini adalah posisi energi di atas 200, di mana semua potensi yang kita mau ada di sini. Nah, pada saat kita lahir, lahir. Bukankah pada saat kita lahir, yang awalnya udah berkelimpahan nih Pak Made, Tewati, udah berkelimpahan awalnya, bukankah sudah mulai ada dogma masuk ke situ? Betul. Ya, sudah ada endapan emosi, marah, kesel, sebel, benci, bimbang, khawatir. Dia menutupi kelimpahan ini untuk kita rasakan dan kita terima. Dari sejak kita kecil, mulai ada endapan kan, dari mulai TK, SD, SMP, kita mulai ketika ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita mulai menolaknya, mulai nggak suka sama rasa kesel ini, bener nggak Teh? Betul. Mulai kerasa tuh, dimarahin orang tua, mungkin ada sebagian teman yang dipukul, mungkin ada kekerasan sedikit, mulai masuk sekolah, mulai SMP, SMA, endapan-endapan emosi itu jadi layer. Jadi layer kelimpahan itu mau masuk, gambarannya kayak gini. Nah, jadi layer, jadi payung, jadi penghalang. Apa penghalang ini? Dogma, belief system, limitasi kita, kesedihan, ketakutan, kebingungan. Sehingga aslinya kita yang udah berkelimpahan itu masuk ke dalam dan gak kita rasain. Besarlah di ketakutan, di kekhawatiran, di kebingungan, di kecemasan. Nah, ada satu kisah yang terjadi sama aku. Aslinya kita kan sebenarnya seperti ini. Sejatinya manusia entitas tanpa batas. Sejatinya tuh seperti ini. Sejatinya kita tuh udah berkelimpahan. Nah, ketika waktu kisah motor Harley Davidson itu nggak keluar, dan pada akhirnya tertahan di bea cukai cukup lama, salah dan kurangnya di mana? Ternyata, aku tidak paham tentang ini, hukum semesta. Tidak memahami bagaimana cara hukum semesta berjalan di dalam kehidupan kita. Gambaran hukum semestanya seperti apa yang harus bisa dipahami dan dijabarkan di sini. Nah, kita lihat di sini. Mbak Wati boleh bantu bacain nggak? Sistem kerja semesta seperti cermin. Bisa? Bisa. Sistem kerja semesta itu seperti cermin raksasa dan dia akan memantulkan kembali apa yang dilepaskan secara rasa. Yes. Nah, dilanjut atau sudah? Ya, dilanjut. Sistem semesta yang cermin semesta di bawah 12, 200. Ya, kalau level energinya di bawah 200 itu bangga, mengeluh, curhat di sosmed,
Khawatir, marah, kesal, serba salah, bingung, takut, sedih, putus asa. Itu di bawah 200. Kalau level energi di atas 200, rasa syukur, bahagia, berterima kasih, tenang, damai, kebebasan, kelimpahan tanpa batas, sudah merasa tersedia, sudah disediakan, ada sang keberadaan, juga ada Kesadaran. beingness ya, kepemilikan gitu ya, sudah merasa memiliki, ada juga kesadaran Tuhan, Allah, dan juga the The higher high power power. ya. Ya. Nah, hukum semesta ini bercerita tentang apa sih? Ternyata semesta itu berkomunikasi sama kita lewat peristiwa. Ternyata semesta itu merespon semua kejadian kita dari apa yang kita rasakan. Contoh kasus aku. Kasus aku, motor nggak keluar-keluar segitu, udah sholat, puasa, udah mati-matian. Ternyata hukum semesta ini yang nggak aku ngerti. Hukum semestanya berkatanya seperti apa? Ini ada hukum semesta kedua tentang hukum energi. Jadi di hukum energi ini, Pak Made, semua apa yang Pak Made mau dalam hidup Pak Made, uang, rumah, mobil, apapun itu, dia ada di vibrasi atas, di sini. Di atas garis atau di frekuensi di atas 200. Ketika tubuh Pak Made bergetar dalam bahagia dan bersyukur, itu Pak Made dekat sama apa yang Pak Made mau dan kemungkinan jalan tercapainya akan mudah dan akan terjadi, pasti terjadi. Ketika rasa hati kita bersyukur, berterima kasih, dan bahagia. Jadi, semua yang kita mau, dia ada di frekuensi atas. Harley Davidson Feby pada saat waktu nyangkut, dia itu adanya bertenggernya di frekuensi sini, di atas 200. Masalahnya Pak Made, getaran hati aku tiap harinya, aku cemas, aku khawatir, aku bingung, aku sedih. Kira-kira ketemu enggak? Frekuensinya beda, Pak Made. Yang satu frekuensinya di bawah, tubuhku bergetar, keinginanku ada di frekuensi atas. Kira-kira bakal ketemu enggak? Ini Tidak. motor bakal keluar ketika tubuh bergetar di ketakutan, tapi kalau kamu mau ini, tubuh kamu harus bergetar di getaran terima kasih dan bahagia. Bakal dapet nggak itu motor? Bertolak belakang Bertolak rasanya, belakang. getarannya ya. Keinginan Getarannya sama beda. rasanya beda. Betul. Contoh, misalnya ada satu bapak yang punya hutang. Teh Feby, aku pengen hutangku lunas. Hutang bapak berapa? 1 miliar Teh Feby. Atau 500 juta Teh Feby. Atau lebih dari itu. Oke, apa yang bapak mau, dia ada di vibrasi atas, Pak. Oke Teh Feby, gimana caranya aku bisa utang lunas? Tubuh bapak harus bergetar dulu dalam getaran itu. Gitu. Tapi kalau tubuh kita bergetar di cemas, takut, bingung, ngeluh, nggak bisa dapet. Contoh, Mbak Wati bilang sama aku, Teh Feby, aku punya goal. Goal aku pengen income bulanan di atas 50 juta. Bener nggak Teh? Mau pasti Teh. Di atas 100 deh Teh. Ya. Amin. Di atas 100 juta Teh Feby. Di atas 50 juta deh misalnya kayak gitu. Teh Wati, yang Teteh mau getaran di atas income di atas 500 juta per bulan itu, dia akan disediakan dan ada di dalam tubuh Teteh ketika tubuh Teteh bergetar di getaran atas, frekuensi atas. Ciri-cirinya damai, tenang, bersyukur. Tapi Teh, aku masih ada luka batin. Aku masih sedih. Hatiku masih hancur. Pertanyaannya, yang kita pengen ada di sini, kitanya bergetar di sini. Tewati bisa dapetin nggak uang itu untuk hadir dalam kehidupan? Tidak. Nggak bisa. Iya. Ya, teman-teman pahami ini ya. Semua goal apapun bakal terjadi. Karena akhirnya Harley Davidson aku itu keluar tanpa uang sesen pun. Tanpa aku ngeluarin uang sesen pun dari 1,3 miliar itu. Dengan cara apa? Dengan cara aku mengetahui tentang hukum semesta yang ini.
Jadi pada saat aku memahami, oh ternyata kalau Harleyku mau keluar, aku harus bersyukur, berterima kasih, dan bahagia. Kalau seandainya aku khawatir, takut terus aku pelihara di hati ini, kesel, dendam, kesel, cemas, marah, itu tubuh ini, Pak Made, dia itu mengeluarkan vibrasi kekesalan, kemarahan, yang akhirnya terlempar ke semesta, deng, naik ke atas. Sistem semesta sendiri dia seperti cermin raksasa. Pada saat ada kemarahan, kesedihan naik, kesel, khawatir, deng, naik, dia akan mantulin balik. Jatuhnya kemana nih, Mbak Wati? Kembali ke diri Kita Diri sendiri. kita sendiri balik Iya, lagi. betul. Balik lagi ke kita berupa apa? Berupa orang yang nipu kita, berupa orang yang Kejadian. mengkhianati kita, berupa orang yang nyakitin kita, berupa orang yang mengecewakan kita. Begitu sistem kerjanya di semesta ini ternyata. Jadi hati-hati sama apa yang kamu rasakan tanpa sadar kamu Betul merequestnya untuk terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, ketika mulai menyadari ini, oh ternyata ada sistem semesta yang mengatur apa yang aku rasakan itu yang diwujudkan. Oke, sekarang aku rubah channel frekuensinya. Jadi bersyukur dan berbahagia. Karena hanya itu satu-satunya cara untuk goal kita bisa tercapai. Kita nggak bisa lepas dari hukum semesta ini. Ya, bahwa segalanya itu di level energi atas. Tapi TVB kalau ternyata masih ada rasa cemas, sedih gimana? Nggak apa-apa, kan kita tinggal izinkan untuk kita lepas hari ini. Mau kan teman-teman bareng melepaskannya? Biar kita sama-sama naik ke vibrasi atas. Ya, Pemade, setuju nggak kalau hari ini kita merilis? Setuju sekali. Setuju. Setuju Setuju sekali. ya, biar goalnya akan terjadi. Sekarang hukum semesta yang ketiga bicara tentang apa? Bicara tentang hukum proyektor. Aku tutup dulu share screen, mau lihat teman-teman dulu. Sekarang aku mau tanya dulu sama Mbak Wati. Mbak Wati, dalam kehidupan Mbak Wati saat ini, tadi kita udah cerita tuh sedikit, bahwa apapun yang kita mau, itu getarannya ada di frekuensi atas, atau sajian semestanya ada di frekuensi atas. Ketika aku tahu itu dan merubah getarannya, motor Harley-ku keluar cuma dalam 1 bulan, Pak Made. Wah, Yang tadinya nyangkut selama hampir 2 tahun, kakakku mau dideportasi, aku mau dilaporin polisi, saat itu aku lagi hamil, suami meninggal, nggak ada. Waktu itu rumah masih kontrak, nggak ada mobil, nggak ada income. 2019, nggak punya income. Rasanya kayak kiamat ketika harus mengganti 1,3. Buat susu anak aja aku masih harus tahajud saat itu. Tapi ketika tahu hukum semesta ini begitu indah gitu ya, cukup bersyukur dan berterima kasih, berubah semua. Harley-ku keluar cuma dalam waktu 1 bulan. Harley keluar dalam waktu 1 bulan, tiba-tiba jalan terbuka, begitu indahnya. Ketemu kepala bea cukai dan Harley itu keluar. Ketika udah manifestasi pertama yang Harley itu, aku pelajari polanya. Oh, polanya begini. Lalu berikutnya aku set goal pakai Quantum Jam, nanti yang akan kita bahas, bahwa rasa di masa depan kita rasakan di sekarang, dan nyatakan di sekarang rasa itu terasa ada, karena itulah cara mencipta. Setelah itu lepasin sama semesta, jalannya, caranya, prosesnya, waktunya, lupain aja. Semakin dilupain, semakin dikosongin, malah semakin terjadi. Setelah Harley keluar 1 bulan, aku set goal jodoh dan aku lepaskan. Dari mulai set goal sampai ketemu sama suamiku yang sekarang, itu 1 bulan. Dan berikutnya menikah, pacaran 3 bulan, menikah di tahun yang sama. Setelah itu manifest rumah, itu cuma sekitar 5 atau 6 bulan. Rumah area 1,7 sampai 2 eman lah. Lalu manifest mobil, lalu manifest pekerjaan, income, dan lain-lain. Sampai pada satu titik, dihitung-hitung itu udah lebih dari 30 manifestasi. Yang 99,99% semuanya terjadi.
Dan akhirnya kita bagikan di batch 1, batch 2, batch 3, dan batch 4. Yang sekarang udah sebagian juga manifest. Ada yang punya utang, ibu-ibu. Utangnya lunas, dia dapat 50 juta. Kayaknya gimana tuh, Luar Feby biasa. mau tuh bocorin gitu. Caranya harus kosong. Kosong dari apa? Dari emosi, dari keinginan, dari ego. Nanti itu akan kita lakukan. Sekarang aku mau nanya dulu sama Mbak Wati. Ya. Mbak Wati, dalam kehidupan Mbak Wati sekarang, Mbak Wati punya goals kan ya? Ya, Zoom punya goals dong, tentang finansial atau tentang apa? banyak. Banyak. Salah Eh, satunya tentang salah finansial satu aja. salah satunya karena saya itu gampang benturan energi. Kebetulan saya seorang guru di SMK. Jadi kalau masuk kelas saya ngerasain banget energi mereka. Itu emang ngedistrak banget. Otomatis itu berpengaruh ke kesehatan. Itu kemakmuran di bidang Oke. kesehatan. Jadi saya Salah suka satunya suka kesehatan. ngedrop. Saya Oh, pertama baca materi yang Teh Febi, saya barusan ini berderai-derai sebelum Zoom. Kenapa? Karena saya baru bikin program getaran, gerakan tabur kesadaran untuk anak-anak. Kayak gitu. Kenapa? Karena biar anak-anak itu bisa mindfulness kayak gitu. Nah, akan tetapi di saat saya mengajarkan mereka berkesadaran untuk mindfulness, saya sendiri yang ngedrop. oke. Ya, saya sendiri yang ngedrop karena saya mencoba merilis mereka, loh kok malah saya yang ngedrop, saya yang sakit. Itu bagian dari kemakmuran di bidang kesehatan yang saya juga belum menemukan ini di mana gitu. Itu yang pertama. Nah, untuk yang getaran, saya memang betul sekali. Saya juga merasakan di saat saya sudah ada di getaran itu, emang manifestasi. Iya. Manifestasi itu. Akan tetapi ya kedistrak itu tadi, karena saya sering ada gesekan energi. Misalnya saya nengok orang yang sakit juga sama, saya bisa muntah-muntah, tapi nanti pulang dari situ sakit, tapi orang yang sakit itu sembuh. Jadi kayak ada Oh, kesedot oke. gitu. Betul. Mbak Wati, sebetulnya itu hanya belief. Bisa jadi, Itu hanya itu belief yang kita bisa lepas. Karena bisa dilepas sejatinya ya. energi tanpa batas, ketika situasi apapun aman-aman aja, Mbak. Karena Oke. dari bulan, apa ya, dari 2 tahun yang lalu lah aku bikin kelas ini dan ketemu sama teman-teman rilis. Aku kosongin dan everything is okay. Baik. Kelas kan 100 orang, 25 orang, 30 orang, dan itu merilis semua. Dan ketika kita kosong, nggak ada belief-belief itu, everything is okay gitu. Oke. Nah, sekarang yang aku mau tanya, di dalam kehidupan Mbak Wati sekarang, ada nggak orang yang belum dimaafkan? Atau belum bisa Mbak maafkan? Ada nggak? Yang Mbak kesel sama orang, ada nggak? Sepertinya saya selalu memaafkan. Saya selalu memaafkan siapapun sebelum mereka meminta maaf. Itu. Oke. Sekarang masih ada nggak di antara teman-teman yang masih punya kesel, dendam sama orang, belum maafin orang? Ada nggak? Boleh kasih tahu aku siapa? Ada nggak? Ada nggak yang masih kesel, marah sama 1-2 orang misal? Ada nggak? Yang punya luka batin misal, mau dibantu rilis sama aku sekarang? Ada nggak dari teman-teman? 112 orang, siapa? Pak Henry kan? Oh, Halo, Pak Henry? Pak Iwan ya juga. Pak Iwan. Oke, Pak Iwan. Halo Pak Iwan. Pak Iwan dari kota mana? Pekanbaru. Pekanbaru. Halo Pak Iwan. Pekanbaru. Oke. Pak Iwan, berarti di titik kehidupan Pak Iwan sekarang masih ada ya yang satu orang aku kesel TVB belum bisa maafin gitu, ada? Iya, itulah kita habis kena itu kan, kena tipu kita. Oh iya, ada yang kemarin cerita ya, berarti ya. Ada kena dibawa kabur uang gitu ya, Pak? Oke. Gini. Ada lagi nggak yang lain selain Pak Iwan? Ini berarti ada kendala finansial yang waktu itu sempat ada kehilangan uang. Yang perempuan ada nggak? Masih marah? Saya Mbak Febi. Oke, Mbak Yana. Mbak Yana Bandung. Kesel sih. Oke. Tapi kesel gitu, kesel. Oke, kesel. Nggak apa-apa. Gini, aku mau cerita. Gini. Di dalam materi kita itu ada yang namanya law of projection atau hukum proyeksi. Maksudnya apa? Ini adalah hukum semesta. Maksudnya gini. Pak Made, Mbak Yana mewakili teman-teman yang lain, ya. Mbak Yana misal, nanti kita masuk ke Pak Made. Mbak Yana misalnya ada kesel sama satu orang. Pak Made juga
kesel banget sama satu orang yang bikin uang Pak Made, ya Pak Yana habis misalnya, Pak Iwan. Misalnya kesel juga sama satu orang yang bikin uang ini habis atau tertipu misalnya kayak gitu. Nah, sekarang aku mau nanya sama Pak Iwan sama Mbak Yana. Kalau kita lihat ada proyektor, biasanya kan suka ada layar ya Mbak Yana ya. Ada layar, ada infokus, ada laptop. Gitu ya Mbak Yana ya? Ya, ya. Pak Iwan, bener ya? Gitu ya. Sekarang Pak Iwan kalau di laptop ini ada gambar Pak Iwan sama istri lagi senyum, muncul apa di layar? Iya, muncul Senyum juga. Iwan lagi senyum juga. Oke. Mbak Yana, kalau di-insert gambar anak-anak Gaza lagi nangis, muncul apa di layar? Ya nangis, anak Gaza nangis. Anak Gaza nangis, oke. Pak Iwan, kalau di laptopnya nggak diisi apa-apa, muncul sesuatu nggak di layar? enggak. Nggak. Mbak Yana, muncul sesuatu nggak di layar? Enggak, kosong. Kosong, oke. Sekarang kita lihat. Mbak Yana, Pak Iwan, tahu nggak bahwa layar ini adalah gambaran realitanya Mbak Yana dan Pak Iwan. Layar ini adalah realita kehidupan kita. Orang-orang yang bikin kita kesel, orang-orang yang nipu kita, dia hadir di layar. Tapi yang di layar ini, orang-orang ini, yang bikin kesel, yang bikin tipu buat kita, yang bikin kita marah, dia datangnya dari mana ya? Dari kita. Bukankah layar ini datangnya dari laptop ini? Laptop ini apa ya? Laptop ini adalah endapan bagasi emosinya Mbak Yana dan endapan bagasi emosinya Pak Iwan. Jadi orang-orang ini atau situasi ini atau siapapun orang yang kita hadapi dalam kehidupan kita, mereka hanyalah pantulan dari endapan emosi yang belum bisa kita terima dan belum bisa kita lepaskan, masih kita pegangin. Kesedihan, takutan, kekecewaan, itu terjadinya di mana? Karena kejadian di sekarang sama Pak Iwan, itu cuma loopingan, Pak. Cuma lompatan kejadian yang terulang lagi dari dulu, terjadi lagi di sekarang, looping loncat dia. Begitupun Mbak Yana. Itu loopingan kejadian dari masa lalu. Seperti juga aku. Motor Harley aku kemarin itu nyangkut, aku ditipu sama agen. Rasanya apa? Sedih aku. Sedih. Takut aku, khawatir aku, marah aku. Itu datangnya dari mana? Ternyata kekecewaan terhadap motor yang nggak dibayar pajaknya, ambil rasanya. Kecewa, marah, sedih. Datangnya dari mana? Ternyata itu dari loopingan rasa pada saat aku TK. Dan SD, mama papa aku bercerai. Aku sedih, aku pendem. Aku kecewa, aku pendem rasanya, aku pegangin rasa itu. Kecewa, sedih, takut, bingung. Kekecewaan itu aku bawa terus. Sampai SMP, SMA, trauma. Aku bawa terus. Saat itu aku dan teman-teman semua kan nggak tahu cara ngelepasin yang kayak gitu-gitu. Belum dapat ilmunya, nggak tahu ilmunya. Ternyata rasa yang kita nggak bisa kita terima itu tuh looping ternyata di masa depan. Jadi Harley aku nyangkut. Ada satu kisah juga dari satu ibu teman aku yang private Zoom. Dia tuh kalau ketemu orang, selalu orang itu mau melecehkan dia secara seksual. Ketemu pengacaranya mau ngelecehin. Ketemu siapa selalu begitu. Feby kenapa ya? Aku setiap ketemu orang pasti dilecehin gitu. Ternyata dulu, zaman dia kecil, dia dilecehkan sama omnya. Dan luka itu masih menyala di dalam. Ada lagi kisah lain, salah satu private room juga. Feby aku udah nikah yang ketiga kali. Suamiku KDART terus masa. Dari pertama KDART aku cerai. Kedua, dapat lagi KDART, cerai lagi. Yang ketiga KDART lagi, cerai lagi. Ini mau yang keempat aku bingung, takut gitu lagi katanya. Ternyata teman-teman semua pernah nggak sih ada ngerasain pengulangan peristiwa kayak gitu, kayak teman-teman tadi itu? Iya, betul. Sering Ulang lagi. terulang lagi.
utang lagi, ya sayang? Betul, betul. Saya mengalami. Jadi Ini waktu udah dua kali. itu saya sempat diperlakukan tidak adil gitu. Nah, ternyata dalam waktu kemarin-kemarin tuh sama, saya diperlakukan tidak adil juga gitu. Ya, itu loopingan. Masalahnya, kita harus membereskan dari akar awalnya. Kita harus cek lagi akar awalnya, kita izinkan naik ke permukaan, kita bareng-bareng ngerilis. Sekarang ini powernya besar karena hampir 113 orang. Kita izinkan hadirkan naik ke permukaan, kita izinkan untuk kita terima, lalu kita izinkan energi ini kembali ke cinta murni tanpa batas. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Biar nggak looping, biar kelimpahan ini bisa kita rasakan, biar nggak jadi penghalang kayak payung tadi tuh, kelimpahan, jodoh, rezeki, utang lunas, punya properti, dan lain-lain. Bisa teman-teman rasakan dan terima itu ketika layernya udah tipis gitu istilahnya. Tapi kembali lagi ke materi yang pertama kita tadi, siapakah diri kita? Bukankah kita aslinya itu adalah entitas tanpa batas ya? Kita kan bukan emosi itu, bukan kemarahan itu, bukan kesedihan itu. Kita harus sedikit mundur gitu, ngambil jarak, sehingga kita bisa lihat ada emosi itu. Kita bukan emosi ini, tapi kita yang sadar bahwa emosi itu ada. Di titik kesadaran itulah semua masalah terurai, seperti yang terjadi sama aku dan teman-teman yang lain. Sebetulnya gimana sih Teh Febi cerita substansi intinya? Ya, kita share screen lagi ya. Jadi substansi inti ceritanya tuh ini teman-teman. Ya, di dalam kehidupan ini, nah kita lihat di sini. Mbak Yana, Bandung boleh izin lihat materi ini ya? Ya. Oke. Siap. Nah, aku cerita sedikit, nanti Mbak Yana bantu bacain yang sebelah kanan ya. Jadi gini teman-teman. Hidup ini itu sudah keutuhan. Maksudnya gimana? Pamade, hidup itu keutuhan. Ada siang, ada malam. Atau Pamade mau terima siangnya doang, malam enggak? Nggak bisa. Nggak bisa, right? Nggak bisa. TVP siang aku terima, malam aku sambut. Bener nggak? Iya. Clear ya? Oke. Iya. Mbak Yana, sekarang Iya. aku tanya. Hidup itu ada bahagia, ada sedih, itu udah satu paket yang namanya keutuhan. Yang dibilang keutuhan itu udah pasangan gitu, udah dualitas pasangan. Gelap, terang, ya, bahagia, sedih. Jadi kalau misalnya melihat semua realita, itu kita ingat lagi materi ini. Hidup itu udah keutuhan. Ketika ada masalah, pahami bahwa itu adalah sebuah keutuhan dari kebahagiaan, lalu ada masalah. Kita terima dua-duanya. Harusnya di dalam hidup kita tuh, ketika bahagia kan, dapat uang, dapat bonus, kita terima. Ketika ada masalah kan biasanya Mbak Wati, Mbak Yana tuh cenderung aku sama lah kemarin. Nolak kan. Gak mau, karena rasanya kan gak enak. Bener gak Pak Mada? Betul. Gak mau. Ditolak. Bener gak? Gak mau. Ketika flowing semesta ini harusnya ngalir, masuk dan kembali ke cinta murni tanpa batas, ini kita tahan Pak Made. Gak mau. Ketika energi ini tertahan, dia kayak membatu. Dia keras dan jadi membesar. Dan kalau kita tahan, nggak kita terima untuk dirasakan secara penuh, bagaikan siang disambut, malam disambut, kita tolak sakit hati, tolak keutuhan bahagia, nggak bahagia, dapat uang, untung, ruginya kita tolak, nggak suka, ini menyakitkan, ini sedih. Dia akan menyumbat, karena dia energi, Pak Made dan teman-teman, dia akan looping, dia akan cari jalan tetap untuk keluar, untuk kita rasakan kembali.